Indra Syafri trending. Timnas Indonesia U20 tersingkir di Piala Asia U20 2025. Salah siapa? Jairo Riedewald ke Timnas Indonesia. Denny Lanzaat buka suara. Tonton sampai akhir untuk berita lengkapnya. Indra Syafri trending. Timnas Indonesia U20 tersingkir di Piala Asia U20 2025. Salah siapa? Halo, Sobat Garuda. Gimana perasaan kalian setelah Timnas Indonesia U20 harus angkat koper lebih awal dari Piala Asia U20 2025? Kecewa? Marah? Atau malah udah pasrah? Nah, kali ini kita bakal ngebahas satu nama yang tiba-tiba jadi trending di media sosial. Indra Syafri. Apa yang terjadi dan siapa yang harus disalahkan? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Indra Syafri, pelatih ASEAN, bukan Asia. Setelah Timnas U20 kalah 1-3 dari Uzbekistan di laga kedua grup C, netizen langsung ramai-ramai nyorotin Indra Syafri. Banyak yang bilang kalau Indra ini spesialis ASEAN, tapi kurang bisa bersaing di level Asia. Coach Indra itu jago di ASEAN, tapi kalau udah naik kelas ke Asia, sering goyang, tulis akun @kamaragung di X. Bener nggak sih? Kalau flashback sedikit ke 2018, Indra Syafri sebenarnya pernah bawa timnas U19 sampai perempat final Piala Asia. Waktu itu kita tinggal selangkah lagi ke Piala Dunia, tapi sayang dihentikan Jepang 0-2. Sayangnya, sejak saat itu, prestasinya di level Asia kurang konsisten. Lini pertahanan bocor. Umpan silang musuh bebuyutan. Kalau kita lihat dari statistik, dari 6 gol yang bersarang di gawang Timnas U20 di 2 laga awal, 5 diantaranya berasal dari umpan silang atau sepak pojok. Waduh, bola atas lagi, bola atas lagi. Apa ini emang penyakit lama yang nggak pernah sembuh? Dibilangin dari dulu, antisipasi bola atas itu penting. Tapi ya gitu, ujung-ujungnya kecolongan lagi. Keluh akun @Kevin Kusumait. Masalah ini sebenarnya bukan barang baru buat timnas. Sejak zaman dulu kita selalu keteteran kalau lawan tim-tim yang jago bola udara. Pertanyaannya, kenapa nggak ada perbaikan yang signifikan? Target Piala Dunia U20 tinggal angan-angan. Padahal sebelum turnamen dimulai, target dari PSSI udah jelas. Lolos ke semifinal dan dapat tiket ke Piala Dunia U20 2025. Tapi kenyataan berkata lain. Dengan 2 kekalahan beruntun, mimpi itu langsung buyar. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan besar, apakah Indra Syafri bakal kena evaluasi atau bahkan dicopot dari jabatannya? Kontraknya sendiri masih berlaku sampai 2027. Kalau dipecat, PSSI juga harus keluar duit buat kompensasi. Jadi, keputusan ini nggak bisa diambil asal-asalan. Di media sosial, mulai banyak yang menyebut nama Winston Bogarde, ex-asisten Patrick Kluivert di Adana Demirspor, sebagai kandidat pengganti Indra Syafri. Gimana menurut kalian? Apakah Timnas U20 butuh pelatih baru atau Indra Syafri masih layak diberi kesempatan? Indonesia dan kutukan fase grup. Fakta yang lebih bikin miris, Timnas Indonesia U20 udah 10 kali gagal lolos dari fase grup sepanjang sejarah Piala Asia U20. Dari 7 edisi terakhir, kita cuma sekali bisa melangkah ke perempat final, yaitu di tahun 2018. Sisanya, langganan gugur di babak awal. Jadi apakah ini masalah pelatih atau ada yang lebih mendalam seperti sistem pembinaan pemain muda yang belum optimal? Nah, menurut kalian gimana Sobat Bola? Apa yang harus dibenahi supaya Timnas Indonesia U20 bisa bersaing
di level Asia? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Sob, ada kabar seru nih buat pencinta timnas Indonesia. Kayaknya kita bakal kedatangan amunisi baru yang enggak main-main. Siapa lagi kalau bukan Jairo Riedewald? Tapi, sebelum kita keburu heboh, yuk bahas dulu, bakal jadi kenyataan atau cuma sekadar wacana. Jadi gini, asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat, baru-baru ini buka suara soal potensi Riedewald gabung ke skuad Garuda. Dalam wawancaranya bareng media Belanda, Voet Bal Primeur, Lanzaat bilang kalau dia dan tim kepelatihan timnas Indonesia sangat terbuka buat kehadiran gelandang Royal Antwerp itu. Kalau tergantung kami, tim pelatih, dia, Jairo Riedewald, pasti bergabung. Dia diterima dengan tangan terbuka, kata Lanzaat, tapi ya, bro, keputusan akhirnya tetap di tangan federasi dan pemerintah. Tim pelatih cuma bisa merekomendasikan, urusan administrasi dan politik ya kita serahkan ke yang lebih berwenang. Siapa sih Jairo Riedewald? Buat yang belum terlalu kenal, Jairo Riedewald ini bukan pemain sembarangan. Usianya 28 tahun dan pernah membela klub-klub top Eropa. Dia mengawali karir di Ajax Amsterdam sebelum akhirnya pindah ke Crystal Palace dan bermain di Premier League selama 7 musim. Sekarang, dia berkarier di Belgia bersama Royal Antwerp. Dari sisi pengalaman, dia juga pernah mencatatkan 3 caps bareng timnas Belanda. Tapi tenang, dia masih bisa membela Indonesia karena tampil untuk De Oranje sebelum berusia 21 tahun. Plus, dia punya darah Indonesia dari Maluku. Bahkan, pada 2014, saat Ajax tur ke Indonesia, dia sempat ketemu keluarganya yang masih tinggal di Jakarta. Timnas Indonesia butuh Riedewald. Kalau lihat kondisi timnas Indonesia saat ini, pemain seperti Riedewald jelas bisa jadi tambahan penting. Posisi gelandang bertahan yang bisa juga main sebagai bek tengah adalah sektor yang butuh kedalaman lebih. Pemain dengan pengalaman di Liga Top Eropa tentu bakal jadi nilai tambah buat skuad Garuda, tapi pertanyaannya, apakah dengan adanya Jairo Riedewald, permainan timnas bakal langsung naik level? Apa ini solusi instan atau kita harus tetap fokus ke pengembangan pemain lokal? Nah, menurut lo gimana, bro? Apakah naturalisasi pemain berpengalaman kayak Riedewald ini bakal jadi keuntungan buat timnas atau justru bikin regenerasi pemain lokal jadi tersendat? Tulis pendapat lo di kolom komentar dan kita diskusi bareng. Ngeri? Kiper mahal dari Eropa ini siap gantikan Maarten Paes di timnas Indonesia? Gimana jadinya kalau timnas Indonesia punya 2 kiper tangguh dari luar negeri? Apakah persaingan di posisi penjaga gawang bakal makin panas? Nah, kali ini ada satu nama yang lagi santer dikaitkan dengan timnas Indonesia, Cyrus Margono. Buat kalian yang belum terlalu kenal, Cyrus Margono adalah kiper berdarah Indonesia Amerika Serikat yang baru aja mencetak rekor di Liga Kosovo. Tapi, apakah benar dia bakal jadi pesaing utama Maarten Paes di bawah Mister Garuda, kiper mahal yang mulai bersinar lagi? Margono, yang saat ini bermain untuk KF Dukakcini di Liga Kosovo, baru aja bangkit setelah sempat berstatus tanpa klub selama 6 bulan. Tapi jangan salah, debutnya di Liga baru ini langsung mencuri perhatian. Meskipun timnya kalah tipis 0-1 dari Balikani, Cyrus mencatatkan rekor penyelamatan terbanyak dalam 3 tahun terakhir di Liga Kosovo. Ini bukti kalau kemampuannya masih terasa meski sempat vakum cukup lama. Sebelumnya, ia sempat membela klub besar Yunani, Panathinaikos. Tapi sayangnya jarang mendapat menit bermain. Hal ini membuatnya sempat tak masuk radar timnas Indonesia saat masih dilatih Shin Tae-yong. Kini, situasi bisa berubah. Peluang besar menuju timnas Indonesia di era pelatih baru, Patrick Kluivert. Kriteria pemanggilan pemain ke timnas cukup jelas. Harus punya menit bermain yang cukup di klubnya. Dengan performa apiknya bersama KF Dukakcini, peluang Cyrus buat dipanggil ke timnas jadi lebih terbuka. Saat ini, Maarten Paes memang jadi pilihan utama. Namun, kita semua tahu betapa pentingnya punya kiper cadangan yang sepadan, terutama untuk menghadapi laga-laga besar seperti lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Cyrus bisa jadi solusi buat memperkuat kedalaman skuad di posisi penjaga gawang. Apa yang harus dilakukan Cyrus? Meskipun sudah menunjukkan performa gemilang, Cyrus masih harus membuktikan diri lebih konsisten. Jika ia bisa terus tampil solid di Liga Kosovo, bukan nggak mungkin panggilan timnas akan datang dalam waktu dekat. Nah, menurut kalian gimana? Apakah Cyrus Margono layak masuk timnas dan bersaing dengan Maarten Paes? Atau masih ada kiper lain yang lebih pantas? Sandy Walsh pindah ke J-League? Firasat aneh? Atau memang disingkirkan? Pernah nggak sih? Kalian punya firasat aneh kalau sesuatu yang buruk bakal terjadi?
Nah, ternyata hal ini juga dialami oleh Sandy Walsh sebelum akhirnya hijrah ke J-League. Bek timnas Indonesia ini mengaku sudah merasa ada yang nggak beres sejak kembali dari Piala Asia 2024. Tapi bener nggak sih dia memang sengaja disingkirkan oleh Cafe Mechelen? Yuk, kita kupas bareng firasat buruk setelah Piala Asia. Sandy Walsh curhat kalau setelah membela timnas Indonesia di Piala Asia 2024, komunikasi dengan klubnya, Cafe Mechelen, mulai renggang. Awalnya dia nggak terlalu memikirkan, tapi lama-lama dia mulai merasa ada yang aneh. Saat itu saya pergi selama sebulan, saya sepenuhnya fokus membela timnas Indonesia. Saya punya firasat aneh setelahnya karena komunikasi saya dengan staf klub mulai berkurang, kata Sandy Walsh, dikutip dari GVA. Gak lama setelah kembali ke Belgia, Sandy cuma dimainkan di 2 pertandingan melawan Anderlecht dan KC Open sebelum, akhirnya benar-benar disingkirkan dari skuad utama tanpa alasan jelas. Akhirnya hijrah ke J-League. Setelah merasakan situasi yang gak nyaman di Cafe Mechelen, Sandy mulai berpikir untuk mencari klub baru di Asia. Menurutnya, di Asia dia akan lebih dihargai dan mendapatkan lebih banyak menit bermain. Dan akhirnya, Yokohama F. Marinos jadi pilihan barunya. Sebenarnya saya sudah ingin mengambil langkah ini sejak Piala Asia awal tahun 2024. Saya senang sekarang bisa mewujudkan mimpi itu, ujar Sandy. Walaupun perpisahannya dengan Cafe Mechelen kurang menyenangkan, Sandy tetap profesional dan menyebut bahwa tahun-tahun terakhirnya di klub Belgia tersebut tetap jadi momen terbaik dalam karirnya. Dugaan disingkirkan, cuma perasaan atau ada bukti? Ada yang menarik nih. Sebelum pindah ke Yokohama, Sandy sempat ramai diperbincangkan di media sosial karena dinilai lebih Indonesia banget dibandingkan bermain sepenuh hati untuk Cafe Mechelen. Tapi menurutnya, itu hanya kesalahpahaman. Saya juga selalu bersikap profesional. Ini bekerja dua arah, bukan? Saya pemain penting di timnas Indonesia, terutama pada kualifikasi Piala Dunia, jadi sangat masuk akal jika pengikut di media sosial saya banyak dari Indonesia dan saya berinteraksi dengan mereka. Jelasnya. Tapi apakah benar Cafe Mechelen memang sengaja menyingkirkannya karena fokusnya ke timnas Indonesia? Atau ini hanya kebetulan karena performa dan kebijakan klub? Coba deh kalian kasih pendapat, apa yang sebenarnya terjadi menurut kalian?